Polisi sudah menaikkan status kasus kematian Sutrimo ke penyidikan dan berencana akan melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo. Lalu bagaimana sikap pihak keluarga dan apa yang menjadi kendala bagi polisi karena kasus ini cukup lama untuk naik ke tahap penyidikan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Aan Rohaini selaku kuasa hukum keluarga almarhum Sutrimo. Bu Aan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Ada juga Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Mbak. Saya mau ke Bu Aan dulu. Bu Aan, saya yakin pasti pihak keluarga sudah tahu ya soal tahap penyidikan ini sudah naik kasus dugaan kematian Sutrimo yang dinilai janggal oleh pihak keluarga. Rabu besok juga rencananya akan dilakukan ekshumasi di Banyumas, Jawa Tengah. Apa pertama kali respon keluarga saat tahu hal ini? Respon keluarga sebenarnya dari kemarin begitu ada Polresta Banyumas melakukan pengamanan di kuburan, ibu malah nanya melalui Mas Abi, Mas Abi tolong tanyain apa besok gitu kan ekshumasi segala macam begitu kan. Terus tadi bertanya dan siang saya mendapatkan kabar baik dari Polresta Banyumas maupun dari Polda Metro Jaya yang pada intinya bahwa pada hari Rabu akan dilakukan ekshumasi. Oleh persiapan hal tersebut maka saya mendatangi keluarga dalam rangka untuk pertama ya tentu sebenarnya ke ibu ya untuk menyiapkan mental ibu karena ibu juga pasti kepikiran segala macam. Kita ketemu ibu, nanti ketemu ibu terus juga kita akan membicarakan terkait dengan rencana ekshumasi dan juga keinginan keluarga setelah itu seperti apa begitu kan. Ada keinginan untuk kalau misalnya ekshumasi sudah selesai maka pengen diadakan doa bersama, itu aja sebenarnya. Kalau untuk ekshumasi kita hanya membicarakan itu biar menguatin mental ibu lah. Kalau untuk urusan lainnya karena pihak keluarga juga nanti pasti menghadiri, saya juga insya Allah akan menghadiri ya. Bu Aan, ini dari berdasarkan keterangan polisi tadi, keluarga kan menduga ada kejanggalan kematian dari Sutrimo, kemudian menerapkan pasalnya dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kenapa pasal ini yang kemudian diajukan oleh pihak keluarga? Keluarga melihat ada kejanggalan seperti apa sehingga menggunakan pasal pembunuhan atau bahkan pembunuhan berencana? Oke, harus klarifikasi begini. Kalau kami itu hanya mengajukan pasal tentang pembunuhan. Tapi kan dari mungkin pelapor yang lain mengajukan pasal terkait dengan pembunuhan berencana. Tapi prinsipnya dugaan ini kan memang harus dimasukkan. Karena kalau kalau misalnya boleh dikosongin begitu kan, dikosongin pasalnya karena kita kan belum tahu pasti apakah ini dugaan ada kematiannya wajar atau tidak begitu kan. Tapi karena ada kejanggalan kita hanya minta agar demi kepastian hukum maka proses penyelidikan dan penyidikan dimulai gitu kan. Pada saat melaporkan karena memang mau tidak mau kopnya harus ada pasal maka kita keluarga memasukkan pasal pembunuhan begitu kan. Kalau terkait dengan hal-hal lainnya kalau kami karena ada kejanggalan saja begitu. Oke, Pak Arianto, ini masyarakat menilai lamban kerjanya polisi. Sudah 2 minggu Sutrimo meninggal, kemudian keluarga baru kemarin melaporkan, baru naik ke tahap penyidikan. Kenapa harus menunggu keluarga lapor baru naik ke tahap penyidikan? Ya itulah, saya dari awal juga mengatakan memang ini agak terlambat. Tetapi kelambatan itu polisi itu dulu karena begini Bu, ketika ditemukan jenazahnya Pak Sutrimo itu dulu itu, kan diketemukan langsung kemudian dibawa ke rumah sakit, langsung dibawa ke rumahnya sana, itu polisi tidak tahu Bu. Jadi waktu itu kejadian itu polisi tidak tahu, polisi itu baru tahu 2 hari kemudian bahwa ternyata setelah rame-rame itu kan, viral-viral itu, kemudian dilakukan olah TKP, sehingga polisi tidak mempunyai dasar untuk langsung begitu melihat gitu, wah ini pasti diduga tidak wajar kan gitu kan. Kan semua yang beredar itu waktu itu baru di medsos-medsos saja gitu. Waktu polisi datang ke TKP yang didapatnya kan tempat kosong sudah nggak ada apa-apanya. Berarti kan artinya gitu. Ya. Pak Arianto, berarti artinya pada saat polisi melakukan olah TKP memang tidak ada janggal kalau di tempat kejadian itu di klinik. Ya tanpa adanya itu ya nggak ada kejanggalan, wong yang didapati situ cuman tempat kosong, kemudian dilihat-lihat bukti jejak-jejak kejahatan, kekejaman atau apa nggak ada kan, cairan darah mungkin yang nggak ditemukan. Karena yang kejadiannya ternyata begitu,
itu ditemukan, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, dari rumah sakit nggak diminta otopsi oleh dokternya, langsung dinyatakan meninggal di tempat, langsung dikirim oleh orang itu juga, itu udah dikafani rapi, dikasihkan keluarga, dan di sana sudah disambut dengan gali liang kubur, dan kemudian langsung dikuburkan gitu kan. Otomatis polisi nggak punya data awal daripada yang bagaimana Pak Trimonya itu. Nah gitu. Jadi makanya ketika olah TKP pun paling pol dia cuma cari-cari apa CCTV gitu ya. CCTV itu Oke. sudah saya udah bisa pastikan itu pasti mati. Uang itu tempat itu kan sudah 2 tahun nggak dipakai. Jadi pasti CCTV juga tidak bisa merekam gitu. Nah harapannya sebetulnya ya pada orang yang ngirim itu. Nah, orang yang ngirim itu kan yang tahu sekarang kan pihak keluarga di sana. Polisi pasti akan memburu itu nanti saksi-saksi yang akan di ini setelah naik ke penyidikan ini gitu. Bu Aan, awalnya kan keluarga menerima ya kematian dari Sutrimo karena dianggap ini tidak ada kejanggalan. Tapi kenapa akhirnya keluarga menilai kematian Sutrimo ini janggal? Bu Aan? Oke, sambil diperbaiki komunikasi dari Bu Aan di Banyumas, Jawa Tengah, saya kembali lagi ke Pak Arianto. Pak Arianto, sebenarnya mekanisme seperti biasa misalnya yang dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia, apakah harus melapor ke polisi atau tadi ini terkesan ya tidak disangka-sangka kemudian langsung mengantarkannya kepada pihak keluarga di Banyumas dari Jakarta? Kalau kebiasaan yang terjadi ya Bu ya, ini umum ya, kalau kita tidak ada betul sekarang. Biasanya orang kalau menemukan orang geletak di lapangan itu ya, geletak di lapangan itu kan, oh ini mungkin karena belum meninggal ya, dia pasti berusaha menolong kan, gitu kan, ya kan? Langsung itu kemarin itu asumsinya, oh orang ini yang menemukan langsung akan ditolong dibawa ke rumah sakit. Tetapi katanya kabarnya sebelum sampai rumah sakit sudah meninggal, sehingga dokter yang menerima itu mengatakan dead on arrival, artinya orang itu sudah meninggal di tempat sebelum sampai rumah sakit. Nah biasanya ya Bu ya, kalau ada kayak gitu itu dokter yang berpengalaman pasti dia akan memberitahu pada aparat, Pak ini ada orang yang kayak gini, sehingga nanti ada aparat yang datang situ, dibikin minta visum et repertum. Itu pasti akan terjadi seperti itu Bu gitu. Oke, tapi orang yang misalkan dianiaya saja ya luka aja, pasti diantar korbannya minta visum kok gitu. Itu baru bisa dikeluarkan lah keterangan. Nah waktu itu kan enggak, sampai di rumah sakit oleh dokter cuman dikatakan ya enggak ada keterangannya kan, meninggalnya kena apa, cuman keterangan kondisinya pun enggak ada karena enggak berarti ada aneh di situ ya? Karena tidak ada visum et repertum. Jadi anehnya itu adalah kenapa orang yang meninggal kayak gitu kok nggak dimintakan visum et repertum oleh rumah sakit ataupun oleh orang yang ngantar itu gitu. Apalagi langsung dibutuhkan, langsung kirim ke rumah, langsung dikubur. Itu kan jadi tambah tanda tanya itu. Oke, saya mau kembali ke Bu Aan. Bu Aan, awalnya keluarga kan menilai tidak wajar kematian Sutrimo, tapi kenapa kemudian belakangan justru tanda tanya meminta keadilan? Apa yang dinilai janggal? Pertama dinilai janggal itu kan setelah berselang sehari, begitu yang tadinya dari pihak pengantar jenazah itu kan berjanji akan mengirimkan handphone dan barang-barang pribadi milik almarhum lewat paket begitu kan, ketika dihubungi nomor yang tadi pengantar jenazah itu ternyata sudah tidak bisa dihubungi dari situ awalnya. Lalu tiba-tiba terus kan di media massa mulai di blow up begitu kan, ada foto yang berbusa dan lain-lain segala macam. Ini dari keluarga jadi bertanya-tanya begitu kan segala macam itu. Lalu karena berjalannya waktu kan berita itu ternyata tidak reda dan lain-lain. Kalau pihak keluarga banyak pertimbangannya, dari permasalahan masalah keyakinan kalau jenazah itu ya sudahlah diikhlaskan saja begitu kan karena sudah takdirnya. Lalu kemudian juga dari pertimbangan bahwa kalau misalnya melaporkan dalam perkara kayak gini sementara kan diduga memang ada dugaan di media ini terkait dengan orang besar begitu kan, dari pihak keluarga pertimbangan rasa ada takut itu takutnya sangat besar Mbak. Artinya itu yang akhirnya ya, ada rasa ketakutan. Oh pasti berhubungan dengan orang besar itu takut, terus kemudian repot karena begini, ini kan keluarga mohon maaf memang
keluarga di kampung ini kan memang sehari-hari itu memikirkan untuk bisa bertahan hidup saja udah alhamdulillah begitu kan. Lalu mereka kemudian berpikir kalau ini nanti menjadi kita ngelapor dan lain-lain nanti repot segala macam. Lalu juga selain takut ada ancaman, ketakutan ya, bukan berarti karena ada ancaman, tapi rasa takut. Terus nanti bagaimana untuk ongkos ke sana itu hal mungkin hal sepele bagi kita, tapi bagi keluarga itu pertimbangan besar. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya di belakang juga ada keluarga Pak Sutrimo, mungkin saya juga nanti akan bisa cerita lebih banyak. Apakah benar? Jadi pada saat kejadian itu sekitar dini hari sekitar pukul 4, almarhum ini sempat berkirim pesan lagi sedang makan berada di dekat rumah dari ex Jampitsus Febri Adriansyah, lalu kemudian malam harinya jam 8 malam justru Sutrimo ini dinyatakan meninggal dunia oleh seseorang begitu melalui pesan singkat. Benarkah seperti itu? Gimana ceritanya? Usai jeda ya Bapak dan Ibu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selain ada penasehat Kapolri, ada juga di sini Bu Aan, kuasa hukum dari keluarga Sutrimo, dan kemudian ada keluarga Sutrimo juga yang mendampingi. Saya mau bertanya dulu ya Bu Aan ke keponakan dari almarhum Pak Sutrimo, yakni Mas Sabar Abi. Mas Sabar, jadi Mas Abi, saya mau nanya, jadi benarkah pada waktu hari kejadian, jadi jam 4 subuh itu almarhum atau Pak Sutrimo sempat berkirim pesan sedang makan di dekat rumah Pak Febri Adriansyah ex Jampitsus? Mohon maaf diulang pertanyaannya tadi sempat hilang. Ya, saya mau bertanya Bu Aan kepada Mas Abi, boleh. Betulkah pada saat waktu kejadian di jam 4 subuh itu keluarga sempat menerima pesan dari almarhum Pak Sutrimo mengabarkan di situ Pak Sutrimo sedang makan di dekat rumah Pak Febri Adriansyah ex Jampitsus? Iya betul Bu. Bisa diceritain waktu itu berkirim pesannya gimana dan aneh nggak tiba-tiba jam 4 pagi? Soalnya kayak saudara Sutrimo tuh jaga malam di sekitar rumah pada malam hari gitu. Terus katanya habis itu dia makan sahur lah bilangnya katanya. Sahur gitu kirim ke adiknya. Adiknya Pak Sutrimo. Kirim foto ya. Kirim foto gitu makanan. Enggak bilang kalau dia yang bikin sahur ini. Yang bikin sahur tuh yang jawab ini jawaban Pak. Adiknya. Jawaban adiknya gitu. Bilang apa Pak waktu itu Pak Sutrimo? Mengirim foto. Cuma ngirim foto doang. Oke, tapi waktu itu makanan gitu. Makanan, tapi memang sehari-harinya Pak Sutrimo ini sering berjaga malam di rumah Pak Febri. Betul. Sudah berapa lama Pak Sutrimo bekerja? 2008. Dari 2008 kalau nggak salah. 2008 sampai dengan sekarang berarti artinya hampir sudah lebih dari 10 tahun ya, kurang lebih sudah sangat lama sekali ya? Ya, kurang lebih begitu. Bapak dan atau Masnya tahu kesehariannya Pak Sutrimo ini bekerja sebagai apa di sana? Kurang tahu kalau masalah pekerjaan Bu. Sebagai apanya nggak tahu. Ya sebagai apanya juga kita kurang tahu. Karena saudara Sutrimo juga kurang bercerita masalah pekerjaan gitu. Oh oke, tidak pernah cerita, tapi yang tahunya ini sudah lama ya, lebih dari 10 tahun ya bekerja di sana. Nah, kemudian apakah sempat keluarga juga menerima kabar sebelum Pak Sutrimo ini dinyatakan meninggal, beberapa hari sebelumnya Pak Febri ini atau melalui asistennya ini meminta Pak Sutrimo untuk pulang dulu ke kampung? Kalau itu kurang tahu, nggak tahu sih. Kalau Ibu Aan tahu soal hal ini? Kalau ke keluarga memang tidak tahu, cuma ada saksi lain yang menyampaikan bahwa ini kan baru penuturan dari Pak Trimo ya, kita tidak tahu bahwa Pak Trimo itu disuruh pulang sama sama bosnya gitu, kan taunya bosnya. Bosnya suruh pulang ke Jakarta karena memang butuh Pak Trimo, Pak Sutrimo gitu, intinya seperti itu. Dan waktu itu Pak Sutrimo
menyampaikan bahwa saya nggak ada uang, terus masalah uang tak transfer, terus kalau misalnya tiket sudah dibelikan dan nanti kamu akan ditemani 2 orang dari Cilacap naik kereta, seperti itu. Oh, jadi artinya Pak Sutrimo itu Saksi lain memang bukan ke keluarga. ya, berarti informasi artinya itu. Pak Betul. Sutrimo itu sempat pulang, tapi kemudian diminta kembali nggak? Atau ini pulangnya untuk karena memang sudah tidak mau bekerja atau gimana, nggak tahu ya Bu itu ya? Nggak tahu, jadi cuma memang disuruh pulang, informasi dia curhat ke temennya lah, ngobrol bahwa memang disuruh pulang dulu sama bosnya. Lalu kemudian berapa hari kemudian itu ya disuruh kembali, seperti itu saja. Oke, sebelum saya ke Pak Arianto, saya mau tanya lagi Mas Abi. Mas Abi, tadi kan jam 4 subuh sempat sempat mengirim pesan ya, foto lagi makan, lagi berjaga di sekitar rumahnya Pak Febri. Lalu dikabarinnya pada saat hari yang sama, kalau Pak Sutrimo sudah nggak ada itu sama siapa? Melalui handphone siapa itu? Itu pada pagi hari sekitar jam 8 apa jam 9 gitu. 8 sampai 9 ya, 8.30 kalau nggak salah. Oh. Itu dari handphonenya Bu Anis. Dari ya nomornya terima. Tapi tetap ya dari kontaknya HP-nya Bapak Trimo. Jadi handphonenya Pak Trimo telepon ke handphonenya Bu Anis gitu, adiknya. Oke, jadi pada saat itu dikabarkannya langsung dari handphonenya Pak Sutrimo ya, tapi ya. Iya, betul. Oke, saya nanti ke pihak keluarga lagi, saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah ekshumasi ini menjadi satu-satunya kunci penting untuk pengungkapan proses apakah kematian Sutrimo ini wajar atau tidak? Apakah ada unsur dugaan pidana atau tidak? Ya, ekshumasi itu adalah satu-satunya alat. Sebetulnya bukan ekshumasi ya, autopsi sebetulnya. Kalau orang itu belum dikubur namanya autopsi. Autopsi itu satu-satunya cara untuk mengetahui bagaimana orang itu meninggal dunia. Kalau diduga meninggal dunianya itu tidak wajar, tidak sakit gitu. Kecuali kalau kita udah tahu sakit parah, sakit malaria kemudian meninggal itu kita udah kelihatan kan, dokter sudah tahu. Tapi kalau kemudian dia pagi-pagi ditemukan muntah di mukanya ada muntahan, diduga dia keracunan kan gitu kan. Nah, untuk menentukan dia itu keracunan apa, ya dilihat dalamnya gitu. Nah, ada apa nanti baru diketahui, oh ini dalamnya ini dia meninggalnya karena ini gitu. Itu aja yang bisa kita ketahui. Oke, Pak Arianto. Dan kemudian kalau meninggalnya karena racun itu ya kita masih nggak bisa ekshumasi, nggak bisa menyatakan ini diracun oleh siapa. Hanya oh ini matinya karena begini gitu. Wajar. Masalah itu sengaja atau karena tidak sengaja atau oleh orang lain itu nanti masih polisi yang menyelidiki gitu. Jadi tapi untuk mengetahui bagaimana orang itu meninggal itu mutlak hanya autopsi atau ekshumasi kalau udah terbukti. Oke, tapi pertanyaannya gini Pak Arianto, kan sudah berjalan selama hampir 2 minggu kematian Pak Sutrimo ini. Kalau memang misalnya kan katanya kabar beredar ini mulut almarhum ini keluar busa begitu. Apakah masih bisa diketahui dari dalam tubuh ketika sudah 2 minggu lebih baru dibuka atau baru otopsi? Saya tidak ahli ya, tapi dari pengetahuan saya itu lama atau tidaknya itu tergantung zat yang masuk dalam perut itu. Tapi Profesor Kiki mengatakan kalau zat yang masuk dalam itu adalah jenisnya arsenikum, itu bisa hilang seketika dalam waktu 2 hari sudah hilang. Tapi kalau jenis-jenis yang lain itu ada yang sampai bahkan ya yang namanya otopsi itu karena kadang-kadang nunggunya 2 minggu waktu itu. Jadi dia kalau untuk mengetahui zat-zat apa yang di dalam itu, ada jenis zat yang tidak sempat hilang, ada yang cepat hilang. Itu kalau untuk itu 2 minggu masih bisa terdeteksi gitu kan. Tapi lebih daripada 2 minggu itu ya sudah rusak, sudah berubah dan sebagainya, kemungkinan kecil. Tapi apapun yang terjadi kalau menurut saya, kalau tidak diekshumasi ya lebih konyol lagi, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Percuma kita itu polisi mengolah TKP kemudian nggak bisa menentukan sebabnya kematian. Makanya ekshumasi itu harus dikerjakan perkara nanti kemudian bisa dibuktikan apa tidak, kita sudah melakukan yang seoptimal kan, itu Bu kira-kira. Oke, balik lagi ke keluarga dan juga Bu Aan, saat ini sedang berada di makam atau di tempat makam Pak Sutrimo, betul ya? Betul Mbak Audrey. Saat ini sedang apa? Apakah karena memang tadi sudah akan dilakukan ekshumasi hari Rabu makanya keluarga berjaga,
atau bagaimana Bu? Dan apa harapan dari pihak keluarga ketika ekshumasi dilakukan pada Rabu besok? Singkat aja. Ya, kalau terkait ke sini itu karena sebenarnya saya sendiri kan memang belum ke kuburan. Sementara ekshumasi kan sudah ditentukan harinya, maka tanggung jawab hukum saya harus tahu lokasinya. Itu aja jadi saya minta diantar oleh keluarga, lalu dari keluarga nanti akan kita berembuk kira-kira permintaan keluarga habis ekshumasi ini mau apa gitu. Kemungkinan keluarga memang minta ada acara mendoakan almarhum. Seperti itu aja. Saya juga mau tahu kepada Mas Abi sebagai keponakannya Pak Sutrimo, apa yang pengen yang dititipkan harapan besar bagi keluarga karena keluarga meminta keadilan di sini. Apa harapan paling besarnya, Mas A? Mas Abi. Keinginannya sih pengen tahu kepastian kematian Pak Sutrimo itu aja. Apakah yang diberitakan itu benar atau salah gitu. Dan keluarga sudah siap, artinya mengawal terus proses ekshumasi sampai ketika nanti akan dimintai keterangan lagi, bahkan sampai di Jakarta, keluarga sudah siap itu semua? Didampingi saya, nggak apa-apa? Iya, didampingi Bu Aan kalau masalah itu. Siap. Sudah siap ya. Oke, baik. Dan pihak keluarga apakah juga sempat sekarang ini meminta perlindungan? Sudah, permohonan perlindungan itu bersamaan pada kami menyampaikan laporan. Artinya itu justru syarat pihak keluarga mau melaporkan asal ada perlindungan hukum terhadap keluarga. Oleh karenanya sejak awal kita terima kasih kepada Pak Kapolresta Banyumas yang sudah sangat responsif. Kita di hari setelah laporan aja pulangnya juga sudah didampingi oleh pihak keamanan. Sampai detik ini di kuburan juga keamanannya bukan dari kami, tapi dari kepolisian. Di rumah juga sudah mau dipasangin CCTV dan lain-lain. Artinya pengamanannya sudah bagus begitu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Arianto, singkat aja Pak Arianto. Ketika tadi Bapak bilang kemungkinan saja racunnya sudah tidak ada lagi karena sudah lebih dari 2 hari. Tapi bagaimanapun otopsi memang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya nanti tidak ditemukan hasil apapun di otopsi, apa penyebab-penyebab lain atau penyidikan-penyidikan lain yang bisa dilakukan untuk mengungkap kasus ini terang benderang supaya tahu wajar atau tidak kematian Pak Sutrimo? Ya, kita seandainya contoh nanti itu ekshumasi nggak gagal ya, tidak tahu ini penyebabnya. Polisi masih bisa melacak kepada para saksi-saksi yang mengantar itu. Yang ngantar 3 orang itu ke sana waktu ngelihat itu bagaimana kondisinya sebelum mengantar itu dia di mana. Apakah dia menemukan Pak Trimo setelah geletak atau dia yang justru disuruh bawa Pak Trimo ke situ. Kan semua kemungkinan bisa terjadi. Intinya polisi kalau nanti gagal dari ekshumasi itu pasti akan cari data-data yang lain dari mana Pak Trimo itu ada ke situ dan kemudian setelah itu kemana dan kemudian meninggal kan gitu kan. Kenapa kok buru-buru dikirimkan ke sana? Itu nanti akan mengungkap semua kejahatan yang terjadi kepada Pak Trimo itu. Ya itulah yang maksimal yang kita kerjakan. Tapi intinya semua harus pakai data scientific. Artinya apa? Bukti-bukti itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Ya, dan pasti di sini juga keluarga sangat menanti sekali proses demi proses karena tadi dinilai ada kejanggalan dan ingin mengetahui apakah kematian Pak Sutrimo ini wajar atau tidak. Terima kasih kalau gitu Pak Arianto Sutadi, Bu Aan, Mas Abi dan juga Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Kita selalu menunggu perkembangan terbaru dari sana.